Boneka cantik mati dini hari oleh Kartika Catur Pelita. Ia masih merasakan sakit, bahkan luka yang teramat sakit ketika jari jemari kekar itu menghajar, menggampar. Horor. Hai, saya Kartika Catur Pelita. Saya penulis. Saya akan berbagi cerita horor dan misteri kehidupan. Horor, oh horor, Kartika Catur Pelita. Episode Boneka Cantik Mati Dini Hari. Boneka Cantik Mati Dini Hari, karya Kartika Catur Pelita. Boneka Cantik Mati Dini Hari oleh Kartika Catur Pelita. Ia masih merasakan sakit, bahkan luka yang teramat sakit ketika jari jemari kekar itu menghajar, menggampar, mencekik, memitingnya. Ia takkan lupa rasa nista yang diredamnya ketika mulut-mulut raksasa memangsa, menelannya. Ia terbata-bata menghujat saat murka binatang jalang dengan lantang dan tega mengkoyak-koyak, bahkan menyempal potong raganya yang sempurna. Di antara sisa-sisa tenaga, ia malah seolah melihat anak semata wayangnya tak sudi jua memeluknya. Tolonglah ibumu, bertobatlah bu. Aku sudah lama merindukan saat seperti ini. Ibu, sayang kamu. Seumur hidup, ibu tak pernah sungguh-sungguh menyayangi kami. Ingatan-ingatan berloncatan setelah semuanya terjadi. Kau seperti tempayan pecah. Kau lihatlah, ia yang tertawa-tawa meninggalkan kamarmu setelah menggasak ponsel, perhiasan, dan uang yang tersimpan di lemari. Ia lalu dengan tenang, teramat perlahan menutup pintu. Semuanya usai. Kemudian ia hilang dalam gelap malam. Sampai 2 hari kemudian, orang-orang mendobrak kamarmu ketika aroma busuk menguar dari kamar kos yang paling ujung. Seperti ada 10 bangkai tikus. Baunya sangat menyengat, bikin aku mual, mau muntah. Kamar Elva, jangan-jangan beberapa hari ya tak kelihatan. Apakah ia pulang kampung? Entah. Elva, Elva, kau ada di dalam? Elva, Elva, buka pintunya dong. Ia terpekur di kamarnya, memilih diam, tak bersuara. Percuma, mereka takkan memahaminya. Ia sebenarnya bisa saja keluar, namun ia enggan melakukannya. Entah, ia melihat orang-orang yang sebagian dikenalnya bermain-main dengan pikirannya masing-masing. Kita harus mendobrak kamarnya. Kita lapor ibu kos dulu. Ini sangat urgent. Kita bisa minta tolong satpam kosan ini. Jangan. Lebih baik kita lapor polisi. Aku cemas terjadi apa-apa pada Eva. Sudah 2 hari ia tak keluar kamar. Ia kemana ya? Apakah ia pulang kampung menengok anaknya? Kalau pulang kampung, biasanya ia pamit pada aku. Kami satu daerah. Aku bisa nitip sesuatu untuk keluarga aku.
Kau bilang tadi Elsa punya anak. Kupikir dia masih lajang, masih muda gitu, imut-imut. Kutaksir usianya baru 20 tahun. Ia sudah menikah. Siapa suaminya? Orang mana? Ia memilih tak menjawab, hanya mengerjapkan bahu. Ia memilih hendak berlalu ketika perempuan menor, ibu kos, tergopoh-gopoh datang dengan diiringi dua lelaki kekar dan seorang satpam. Ia memilih menghindar saat lelaki kekar mendobrak pintu. Bersamaan pintu tersibak, bau menyengat menguar bersama bagi orang-orang yang melihatnya. Hanya boneka, tapi mengapa mengeluarkan bau busuk? Boneka yang dulunya sangat cantik, boneka yang kini mengerikan. Kau lihatlah, tangan-tangan dan kakinya hilang, kepalanya putus. Orang-orang merangsek. Kau lihatlah, dulu untuk mendapatkan boneka cantik, mereka saling adu, mengeluarkan uang, saling gontok-gontokan, bahkan saling bunuh. Kini semuanya menutup hidung, berpaling mata, bahkan mencoba memadamkan rasa. Ia sudah tak merasakan kesakitan lagi. Ia malah merasakan kenikmatan yang sangat nikmat, sehingga sukar dilukiskan dengan padu padan aksara kata. Ia sekarang bisa pergi kemana suka dan menemui siapa saja. Ia masih bisa merasakan ketermanguan pada sebuah kamar berdinding pink saat ia melihat seorang gadis belia terisak pada bahu perempuan renta. Benarkah yang mak katakan? Untuk apa mak bohong? Mak sudah tua. Mak tak ada lagi keinginan. Siapa ayah Bunga? Namanya Bonar. Bonar siapa? Bonar Sudrajat. Kata mak, Bonar Samsual. Asalnya dari mana, mak? Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, atau mana? Sumatera sangat luas. Mama sudah lupa. Mama sudah tua. Mak, Bunga harus bertanya pada siapa? Bunga, Kak Jo, keluarganya hendak melamar Bunga. Mereka harus tahu siapa keluarga Bunga. Bunga keturunan marga apa? Bagaimana Bunga bisa menjawabnya? Bertanyalah pada ibumu. Ma akan menelponnya agar ia segera pulang dan menjelaskannya padamu. Kapan ibu pulang, mak? Ibu sebenarnya kerja apa? Kata mak, ibu kerja di Batam, di pabrik orang asing. Tapi orang-orang itu bilang ibu kerja. Tak perlu kau dengan mulut usil. Mereka tak ngasih makan kau. Untuk apa omongan busuk didengar? Ia yang berdiri merapat di dinding. Ia yang kini menangis darah ketika teringat masa muda dulu melanggar petuah orang tua, menggeram saat dinasihati orang yang lebih banyak makan asam garam, minggat saat diajarkan untuk sholat. Ia yang lebih menganut tuntunan teman. Ia yang terbawa arus sesat, bukan demi menyambung nyawa. Ia menukarkan tubuh dengan lembar uang. Ia yang ingin mengikuti gaya hidup mewah dan trendy. Ia
yang rela berubah menjadi sosok boneka yang bisa dibeli, bahkan dimiliki orang sesaat demi kesenangan sesaat. Kapan ibu pulang, Mak? Berapa lama Bunga mesti menunggu? Mak sudah menelepon, tak diangkat. Mak sudah menghubungi temannya. Katanya, ibumu sedang lembur keluar kota. Entah kapan pulang. Ia tak lagi merasakan kesakitan. Ia bisa pergi kemana saja dan menemui siapa saja. Namun apa guna jika yang disua dan dirasa hanya kehampaan? Polisi memberi garis kuning di kamar boneka kita. Kau bayangkan sebarisan boneka tertata pada ruang kaca. Segala macam boneka, rupa dan aroma. Boneka yang bisa kau perlakukan apa saja. Boneka yang memberimu kepuasan semu semata. Boneka yang mau melakukan apa saja selagi kau sentuhkan uang di kulit hangatnya. Boneka-boneka yang terus diproduksi selama masih ada kehidupan. Boneka yang selalu dibutuhkan selama masih ada yang membutuhkan. Boneka yang bisa kau enyahkan namun terus bertumbuhan sampai entah. Ia memandang barisan boneka. Ia dulu pernah seperti mereka. Ia yang seandainya diberi kesempatan kedua tak ingin menjadi boneka. Ia memilih akan menuliskan kisah hidupnya ke dalam ingatan-ingatan. Kau boneka yang sempurna. Lihatlah dari ujung kaki sampai kepala, mulus, tiada cacat. Boneka yang sangat jelita, memesona. Kau benar-benar boneka yang sangat cantik. Peluk aku, cium aku, pelitiki aku. Kau benar-benar boneka. Mari bercinta denganku agar kau jadi boneka. Boneka cantik mati dini hari, karya Kartika Catur Pelita. Horor, oh horor, Kartika Catur Pelita. Episode Boneka Cantik Mati Dini Hari. Buku karya Kartika Catur Pelita bisa didapatkan di toko buku online kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan like, subscribe, dan komen.